Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau terlalu gampang kita dapatkan, akhirnya apa? Kita lupa bahwasanya itu kenikmatan. Karena secara otomatis sudah kita dapat. Bangun-bangun semuanya sudah ada. Tadi saya bangun sebelum subuh, lalu akhirnya sholat subuh, naik motor ke masjid, pulang. Lalu akhirnya persiapan, saya harus tapping dulu, tadi 4:30 habis sholat subuh, langsung 5:30 langsung berangkat. Semua itu kita dapatkan mudah tanpa kita sadari. Semua kemudahan itu membuat kita lupa untuk bersyukur pada setiap detailnya. Allah tidak mewajibkan kita bersyukur pada tiap detailnya. Ibu dan bapak bisa bayangkan nggak? Kalau kita disuruh bersyukur tiap detail, kita tidak mampu. Tidak usah kita ngasih Allah, kita bersyukur tiap detailnya itu kita tidak mampu. Coba kalau kita disuruh bersyukur setiap tarikan nafas, tidak bisa kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah lagi ya Allah, Alhamdulillah lagi ya Allah gitu. Kalau kita bersyukur tiap detailnya tidak mampu. Coba kalau kita bersyukur tiap detailnya ketika makan nasi dalam satu piring, berapa biji itu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mau sampai 2 tahun nggak selesai itu. Makanya Allah tidak menyuruh kita untuk bersyukur pada tiap detailnya. Itu sifat rahmannya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Kita bersyukur atas seluruh kenikmatan yang kita tidak sadari, yang kita tidak mampu hitung, yang tidak kita perhitungkan tetapi sudah Allah hadirkan kepada kita. Itulah nikmat. Memang Allah terkadang tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi pasti Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan inilah yang menjadikan kita paham, kita bersyukur. Karena sesungguhnya atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bangun sehat. Hari ini kita bangun mendapatkan kecukupan. Habis ini ibu-ibu membeli dimsum, membeli burger. Habis ini ibu membeli kebab ya. Yang biasanya saya khawatir itu kalau habis majelis ilmu langsung membeli itu semuanya, ilmunya hilang. Moga-moga sih enggak gitu. Tapi Masya Allah, kita mendapatkan kenikmatan pada hari ini. Kita juga mendapatkan kenikmatan aman. Perginya tidak ada preman. Perginya juga setiap belok masih ada preman cepeannya membantu kita. Masuk ke masjid ada tukang parkirnya. Kita diarahkan naik ke masjidnya juga masjidnya nggak bergoyang-goyang gitu kan. Yang tidak memicu adrenalin kita ketika masjidnya bergoyang-goyang. Semua ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi makhluk. Karena sifat rahmannya Allah jadinya kita ngelunjak. Akhirnya kita tidak bersyukur. Makanya kenapa Allah benci sama mereka yang tidak bersyukur? Karena ngelunjak. Sudah dikasih semuanya. Kamu tidak perlu meminta detail semuanya. Aku yang hadirkan kebutuhan detailmu. Karena manusia terlalu lemah untuk mengerti berapa kebutuhan detailnya dia dalam satu hari. Dan sesungguhnya itu pun Allah cuma memintanya supaya kita bersyukur dengan ketaatan. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Jadilah hamba yang bersyukur. Karena bersyukur itu terkadang susah dibandingkan ketika kita bersabar. Bersabar itu terkadang lebih mudah. Terkadang lebih mudah daripada bersyukur. Banyak manusia ketika diuji, dia bersabar. Tapi manusia ketika mereka diberikan kelapangan, belum tentu dia bersyukur secara sempurna. Kenapa? Kelapangan itu terkadang membuat kita terlena dan terlalaikan. Kita kalau naik pesawat dalam kondisi tenang, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau pesawatnya dalam kondisi tenang, cuaca bagus, biasanya ngapain aja Bu dan Bapak kalau kita di atas pesawat dalam kondisi tenang? Ngobrol, ketawa-ketawa, tidur, ngorok, buka film, video, main handphone, walaupun tidak ada notifnya, tetap aja di scrolling gitu. Ngelihat foto yang sebenarnya sudah dilihat berkali-kali. Kenapa? Karena kita dalam kondisi lapang, tenang. Coba ketika diberikan turbulence, tidak usah 1 jam deh, 15 menit aja turbulensnya. Kondisi berubah atau tidak berubah? Berubah. Yang asalnya nonton film dimatikan. Yang asalnya pegang handphone diletakkan. Yang asalnya masih memikirkan tentang villa, sudah nggak mikir villa. Yang dipikir apa? Bisa sampai Soekarno-Hatta, alhamdulillah banget. Villa sudah tidak lagi ingat. Alphard sudah tidak lagi ingat. Rekening 30 miliar tidak lagi ingat. Karena itu mimpi doang. Ya kan?
Karena apa? Karena memang kenikmatan itu terkadang melalaikan. Kita kalau berada di kamar ibu, kamarnya AC-nya dingin, terus kasurnya empuk sekali, terus selimutnya itu lembut banget. Kira-kira susah atau gampang bangun jam 1 malam? Susah. Tuh, yang menjawab tuh jujur itu. Tapi lebih baik jujur daripada yang diem padahal iya. Tapi kalau kamar kita AC-nya mati, kasurnya basah, selimutnya gatel, kira-kira bangun nggak jam 3 malam? Nggak usah jam 3, usah jam 1 sudah bangun. Karena apa? Karena terkadang kesusahan itu membuat kita ingat dan justru kelapangan itu membuat kita lupa. Makanya kenapa orang beriman itu harus diuji? Loh, harus diuji. Kenapa? Supaya kita tidak terlena sebagaimana kita makan yang manis. Makan yang manis itu selalu membuat kita terlena. Minum 1, minum 2. Bukannya tambah hilang hausnya. Kalau kita haus, minumnya manis. Hilang hausnya? Tidak hilang. Walaupun manis, walaupun segar, walaupun esnya banyak. Tapi kalau manis tidak menghilangkan itu kehausan kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktu dan setiap saatnya. Semoga Allah senantiasa membuat kita selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Jadi saya teringat dulu pernah saya naik pesawat dari Semarang ke Jakarta. Qadarullah baru take off sekitar 5-10 menit turbulence. Dan qadarullah turbulensinya nggak berhenti gitu. Maka saya membaca Al-Quran. Ada ibu-ibu di samping saya diem aja. Beliau qadarullah belum pakai hijab, diem aja sampai turun. Dan ketika sampai di Soekarno-Hatta, maka ibu itu berkata, Masya Allah, inilah bacaan Quran terindah yang pernah saya dengar. Bukan karena suaranya, tapi kondisi turbulens yang menjadikan itu nikmat didengarkan. Bacaan Quran saya, suara saya cempreng. Saya ngakuin, suara saya fals. Tapi kenapa ibu itu ngomong kayak gitu? Karena beliau ngerasain betapa khusyuknya ketika mendengar itu. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Semoga Allah kalau memberikan kita ujian, kita dimudahkan untuk sabar. Kalaupun Allah memberikan kepada kita nikmat ini tetap kita terjaga. Karena apa? Nikmat itu kayak glukosa. Kalau kita tidak waspada, glukosa itu bisa menjadi diabetes pada kehidupan iman kita. Kita sekarang lanjutkan. Kita tentunya paham sekali. Pembahasan kita pada part yang keempat masih membahas tentang masalah keluarga pada pusaran zaman fitnah. Tentunya tidak akan pernah saya melupakan mukaddimah yang sudah sering saya ulang dalam 3 kali pertemuan. Bahwasanya keluarga itu merupakan sesuatu yang paling berharga pada kehidupan kita. Karena tidak ada kekuatan paling besar yang kita peroleh setelah kita beriman kepada Allah kecuali keluarga kita. Ibu kalau bertengkar dengan siapapun masih kuat. Tapi kalau ibu bertengkar dengan keluarganya pasti akan merasa lemas. Bapak-bapak sebagai seorang suami ketika punya masalah dengan teman SMP-nya, alumninya, biasanya masih bisa untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau ada seorang suami bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan istrinya, energi yang dibutuhkan untuk menghadapi itu luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, keluarga itu energi besar pada kehidupan kita. Sehingga ketika keluarga ini tidak kita berikan makna bahwasanya dia itu nikmat besar, maka kenikmatan ini akan hilang. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita, laula lam yabqa minad dunya illa lailatun wahidah la ahbabtuha inda zaujati. Kalaupun saya memiliki waktu yang tersisa dalam hidupku, 1 malam saja yang tersisa, maka kalaupun usiaku hanya tersisa 1 malam, aku senang sekali. Dalam usia sisaku itu aku bersama dengan istriku. Walaupun cuma 1 malam yang tersisa. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya kehidupan keluarga itu kehidupan yang super maksimal. Kenikmatannya kalau kita mampu memberi makna pada keluarga kita. Rasulullah ketika meninggal dunia tidak di atas pangkuan Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar merupakan sahabat yang paling beliau cintai.
Rasulullah ketika meninggal dunia, dalam prosesnya ketika sakit, sakaratul maut, sampai akhirnya beliau wafat pada hari Senin, duha menjelang duhur, tidak meninggal di atas pangkuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun itu merupakan orang yang paling beliau cintai setelah Abu Bakar. Tapi di manakah Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah di atas pangkuan itu, beliau sempat diangkat tangannya oleh Ibunda Aisyah, dibacakan 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke bagian tubuhnya, dan Rasulullah bersiwak, lalu siwaknya yang menggerakkannya adalah Ibunda Aisyah. Jadi air ludahnya Aisyah itu bertemu dengan air ludahnya Rasulullah sebelum wafatnya beliau, untuk merujuk kepada kita tentang sebuah arti. Keluarga itu nikmatnya besar dan energi yang ditimbulkan pada kehidupan kita itu besar sekali.